ومؤمنات الكتب والأمم وصلاة الأسعاد والروح وإلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الفاتحة. بسم الله. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, kita buka halaman 5 dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 dari ke-6 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sebelah kiri. Wa qawluhu ta'ala wal takum minkum ummatun ay jama'atun yad'una ilal khairi wa huwa a'ni al khair. Mari sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun ay jama'atun yad'una ilal khairi wa huwa a'ni al khaira alal jumlati al imani wa ta'ati wa da'watu ila zalika manzilatun indallahi rafi'atun wa qurbatun ilallahi azimatun. Qala sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu, jadi isim kana muakhar, mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un wa man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asani tabi'ahu min ghairi ayyan kusa min athamihim syai'un. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dallu alal khairi kafa'ili faman ja'ala du'a ilal khairi da'buhu wa syughluhu faqad akhaza bihazzin wafirin min mirasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sara ala sabilihi alladhi qala Allah ta'ala fiha
Qul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Iya, selingan kitab kita Tafsir Munir Al-Majalisus Saniyah. Hari ini An-Nasaibut ini sengaja 3 kitab supaya menjadi wiridan kita. 3 kitab supaya jadi wiridan dan supaya kita nggak bosan. Sekarang An-Nasaib, besok Tafsir Munir, besok Al-Majalis. Habis kalau 1 kitab penting kelihatannya jadi bosan. Dia lagi. Kalau begini kan jadi enak. Ya. Wa qauluhu ta'ala. Ini perkataan Allah Ta'ala. Yang mana nih? Yang wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Ini surah apa nih? Surah Ali Imran ayat 104. Ya. Itu ayat itu tentang apa sih? Wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu tentang apa sih? Nah, di sini dikatakan hendaknya minkum ada di antara kamu, di antara kita nih, ummatun ay jama'atun. Jadi di tengah-tengah umat Islam itu harus ada jamaah. Artinya nggak boleh hanya seorang diri yang mengajak orang berbuat baik. Mesti ada jamaah. Nggak bisa ustaz sendirian. Kayak sekarang nih, saya datang, jamaah nggak datang, masa lekar yang saya ajarin. Gara-gara ada ustaz, ada jamaah, akhirnya ada pengajian. Nah, di sini dikatakan harus ada jamaah yad'una ilal khairi, pakai fi'il mudhari, yang selalu senantiasa mengajak kepada al khair. Apa maksudnya al-khair? Wa huwa a'nil khaira 'alal jumlatil imani wa ta'ati. Jadi harus ada umat yang selalu mengajak, menyeru kepada kebaikan. Ringkasnya apa sih kebaikan itu? Al-iman wa ta'ah. Al-jumlah itu ringkasnya. Al-iman wa ta'ah, harus ada gerakan ya, yang mengajak orang lain kepada al-iman wa ta'ati. Jadi Pak RW, Pak RT itu ikut serta. Jadi kalau ada acara kerja bakti, apa? Itu ajaran Islam bukan? Ajaran Islam. Karena Rasulullah juga pernah kerja bakti. Kapan? Ketika menggali khandak.
Nabi terjun. Jadi kalau di kampung kita ada kerja bakti, ibu-ibu siapkan minuman, makanan, nah, kita terjun tuh. Pintar kadang-kadang ada aja yang awal nggak datang, pertengahan nggak datang, ketika makan dia datang. Ada juga gitu. Ya ada aja, nggak apa-apa juga sih ya. Ya Allah. Gitu. Kenapa ini kita harus senantiasa mengajak orang kepada gerakan keimanan dan ketaatan. Itu kenapa? Karena katanya kalau kita masih senantiasa mengerjakan itu, ya, itu nanti kita ini bisa menjadi golongan orang-orang yang minal muflihin. Kita kepengen jadi orang yang beruntung tuh. Kepengen nggak jadi orang yang beruntung? Jadi kepala rumah tangga yang beruntung, pedagang yang untung. Ya kalau mau jadi orang yang untung, wa ulaika humul muflihun, kita harus masuk kepada kelompok orang yang senantiasa mengajak orang berbuat baik. Ini kayak sekarang nih. Jadi jamaah ini termasuk jamaah yad'una ilal khair, secara tidak langsung mengajak orang berbuat baik. Kenapa? Sebab nanti ketika ada orang yang lewat terus dia lihat masjid makmur, yang ngaji ramai, jadi akhirnya punya wibawa, pengajian punya wibawa, ada syiar Islam, dan orang yang tadinya mungkin tidak tertarik menjadi tertarik, dan Anda akhirnya mendapatkan pahala sebanyak orang yang ikut. Itu enaknya itu. Jadi dapat multi level pahala. Ya. Makanya di sini dikatakan wad'awatu ila zalika, dan dakwah ajakan, seruan. Dakwah itu kan ajakan, dakwah itu kan seruan, ya. Dan seruan atau dakwah kepada keimanan dan ketaatan itu manzilatun indallah. Kalau kepingin tahu, ya, seseorang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah, itu caranya kita ikut dakwah. Makanya ada saudara kita, meskipun saya nggak ikut, yang dia masuk kelompok ini namanya al-khuruj, tapi saya nggak ikut, biarin aja dia, jangan kita celak. Pergi 40 hari bareng-bareng bak kompor, ada nggak yang gitu? Ada nggak bak kompor? Ya, pergi yang jauh, dia tinggal di masjid, nanti dia dakwah, ngajak tetangga supaya memakmurkan masjid. Kalau saya nggak ikut, kenapa nggak ikut? Karena saya menganggap kalau kayak begitu nanti banyak yang saya tinggal. Itu yang kayak begitu saya sebutnya baik sih baik, tapi saya sebutnya yang jauh dideketin, yang dekat dijauhi. Yang jauh didekati, yang dekat dijauhi. Oh gitu. Ada saya punya teman sampai 4 bulan, bukan cuma 40 hari, 4 bulan. Khurujnya berapa bulan? 4 bulan. Cerita sama saya, isinya disiapin duit, dia berangkat dakwah 4 bulan, Masya Allah, ke kampung lain, pulang-pulang nambah bini. 4 bulan sampai yang kuat ya. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa kan nikah, yang nggak boleh kan berzina. Kalau kawin lagi boleh, asal berani gitu aja. Kalau saya takut, nah kalau saya takut dia nggak ada, cukup begini. Iya, jadi dakwah itu, nah ini terusannya nih. Ajakan itu dakwah ajakan, ya, mengajak orang lain. Itu memiliki kedudukan di sisi Allah, rafi'atun, kedudukan yang sangat tinggi, wa qurbatun ilallah, itu proses takarrub kepada Allah, azimatun, yang sangat agung dan besar.
Jadi kalau kita kepingin nih punya kedudukan, ikut di dalamnya, termasuk malam ini. Kenapa? Iya, karena dakwah itu jalan hidup Rasulullah dan pengikutnya. Kalau kita kepingin tahu ciri umat Nabi Muhammad, tinggal lihat aja jalan hidup Nabi apa. Karena Nabi kan di setiap waktunya itu beliau selalu berdakwah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, bahkan dengan diamnya saja Nabi itu dakwah. Nah ternyata dakwah itu jalan yang ditempuh Nabi. Jadi kalau kita merasa cinta sama Nabi, kita harus ikut jalan yang ditempuh Nabi. Apa itu? Ya dakwah. Kalau bahasa saya tuh, ucapan kita isinya harus kebenaran dan dakwah. Ucapan kita isinya harus kebenaran dan dakwah. Gerakan tangan kita punya nilai sedekah. Langkah kaki kita punya nilai jihad. Diam kita tasbih. Itu dakwah tuh kayak gitu. Dakwah tuh kayak gitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini fadilah mengajak orang berbuat baik. Man da'a ila hudan, siapa yang mengajak kepada petunjuk, al-iman wa ta'ah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Siapa yang mengajak orang kepada keimanan dan ketaatan, maka orang tersebut mendapatkan pahala mithlu seperti ujuri man tabi'ahu, seperti pahala-pahala orang yang mengikutinya, min ghairi tanpa ayyan kusa min ujurihim syai'un, terkurang sedikit pun pahalanya. Jadi kalau kita ngajak satu orang, kita mendapatkan pahala tuh. Kalau orang itu nanti ngajak lagi, kita dapat lagi tuh multi level pahala. Ya kalau sekarang ada istilah multi level marketing, kalau kita ini multi level pahala. Sebaliknya, kalau ada orang mengajak kepada maksiat, yang ngikut satu, maka dia mendapatkan transfer dosa meskipun dia sudah meninggal. Ya. Makanya ada orang nanti pada hari kiamat, ya, ada 4 golongan yang pernah saya sampaikan menjadi golongan yang istimewa. Ya. Jadi idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'atin inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisabi wal azab. Apabila nanti terjadi hari kiamat, ada 4 golongan yang didatangkan Allah untuk masuk surga, tidak dihisab, tidak mendapatkan azab. Allahumma ja'alna minhum, amin. Amin. Mudah-mudahan kita ada bagian, jadi bagian dari mereka. Siapa di antaranya? Al-alim allazi amila bi ilmihi, orang alim yang amalkan ilmunya. Balighu anni walau ayat, meskipun dia dapat 1 ayat, kemudian dia sampaikan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Kalau kita jangan jauh-jauh ke anak, ya. Ayo bismillah. Saya dulu sama ibu saya gitu, jangan bro, jangan ambil nasi sendiri, ibu saya yang ambilkan. Ibu saya anaknya 2, perempuan laki, menjumlahnya 16. Jadi kalau makan dari dulu ibu saya, waktu saya masih kecil, nggak boleh anaknya ambil sendiri. Ya Allah. Ternyata ibu saya, namanya istrinya ulama, ngajarkan saya bismillah. Jadi nasi itu diambil dengan centong. Beda nih sama centong sekarang. Kalau centong sekarang kan pasti kecil, centong dulu gede. Makanya sampai sekarang saya kalau melihat centong trauma, bukan kok jadi monyet loh. Gini juga centongnya. Ibu saya itu bismillah. Kalau nanti dia potong telur asin, bismillah.
Dari situ saya boleh tahu ternyata mengawali sesuatu bismillah. Berapa anak ibu saya? 16. Begitu saya ikutin, ibu saya dapat transfer pahala. Begitu juga kita sama anak kita. Ya. Tulis tuh doa tidur. Tulis supaya anak kita tahu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Jangan tulis doa tidur apa bini. Doa tidur beneran. Ini ditulis Allahumma jadibna syaiton wa jadibna syaiton amma rasaqtana. Itu kan doa suami tidur sama istri. Ditulis di samping. Anaknya tiap malam baca. Masuk TK ditanya siapa yang bisa doa tidur, saya bu Allahumma jadibna syaiton. Ya Allah. Jadi itu orang yang mengajar kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti dan tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya nih, na'udzubillah. Nah ini nih. Sebaliknya na'udzubillah, wa man da'a ila dolalah. Siapa yang mengajak kepada dolalah, kesesatan. Ya, termasuk tanda tangan. Itu kana alaihi minal ismi, maka orang yang mengajak kesesatan itu mendapatkan dosa mislu asami man tabi'ahu, sebanyak dosa-dosa mislu asami, sebanyak dosa-dosa orang yang ngikutinnya, min ghairi ayyan qusamin athamihim syai'un, tanpa berkurang sedikit pun dosanya. Semakin banyak orang yang melakukan kesesatan karena dia, itu sebanyak itu juga dia mendapatkan dosa. Makanya kata Nabi, al-birru la yabla, kebaikan itu nggak akan dilupakan alasan meskipun kecil. Sebaliknya wazambu la yunsa, dosa tidak akan dilupakan siksanya kalau orang yang berbuat dosa itu nggak taubat. Kata Nabi, wad-dayyanu la yamut, ad-dayyan, Allah yang maha pembalas, dia tidak mati. Kata Nabi, ikmal masyitan, sekarang kerjakan, mau ngajak orang baik atau mau ngajak orang buruk. Kata Nabi, ikmal masyitan, lakukan apa yang kau suka. Kama tadinu, itu dan sebagaimana kau berbuat, kau akan diberi balasan. Jadi kesempatan kita ini, sisa umur kita ini, ya Allah, sisa umur kita ini kesempatan, ya kan kita tinggal berharap mati husnul khotimah, amin. Mau nggak kayak gitu? Iya. Saya makanya kalau lagi sakit, bini saya bilang, bang libur dulu deh, enggak, mendingan saya ngajar. Banyak guru-guru kita yang meninggal setelah mengajar. Iya. Yamutul insan ala ma asya alaih. Seseorang itu meninggalnya tergantung kebiasaannya. Itu aja udah. Ya. Saya punya orang tua lagi sujud, enak banget lagi sujud. Jadi saya mau ngajar, saya datang, dia lagi pegang tasbih. Tasbihnya kayak begini. Dia pegang tasbih besar. Saya punya orang tua. Saya kalau orang tua saya lagi pegang tasbih, saya nggak mau ngomong. Saya pegang tangannya, saya cium. Kalau saya ngomong, berarti ganggu zikirnya dia. Ini dia lagi gitu. Sampingnya ada gelas kodong gede. Adik saya naruh kopi susu di sampingnya, gelas gede, lebih gede dari ini. Ternyata itu gelas ada gambarnya bintang film Korea. Tahu nggak bintang film Korea? Yang ganteng-ganteng kayak saya. Di samping tuh. Jadi gini dia lagi zikir gini, saya cium tangan, saya berangkat ngajar. Adik saya katanya begitu saya berangkat dipanggil, pindahin gelas yang isinya kopi susu, keluarin, karena ada gambarnya, ada foto bintang film, keluarin susu, bapak saya semua. Begitu aja lagi zikir, begitu ya, keluarin. Begitu dikeluarin, katanya orang tua saya sholat sunnah, meninggal di situ. Kata adik saya, tadi sebelum meninggal kan,
Mila disuruh keluarin gelas, katanya malaikat nggak masuk. Coba Mila nggak keluarin ya, malaikat nggak jadi masuk. Ya malaikat rahmat maksudnya. Kalau malaikat Israel ya masuk gitu ya. Tetap aja ya. Cuma malaikat rahmat aja, malaikat rahmat ya. Iya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini ad-dallu 'alal khairi kafaili, orang yang mengajak kepada kebaikan, kafaili seperti orang yang melakukan kebaikan. Ya. Ya. Jadi kita ini mesti menjadi guru semuanya nih. Karena Nabi itu bilang innama bu'istu mu'alliman, saya diutus untuk menjadi guru. Guru buat siapa? Ya guru buat orang-orang terdekat kita. Kalau kita mengajak kebaikan, kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang melakukan kebaikan. Selanjutnya nih kita yang beruntung nih. Faman ja'ala du'a ilal khairi da'buhu wa syugluhu. Faman, maka siapa saja ja'ala du'a, yang menjadikan ad-du'a, ajakan gitu ya, kepada kebaikan, da'buhu sebagai kebiasaannya, yaitu da'buhu sebagai kebiasaannya. Faman ja'ala du'a da'buhu wa syugluhu, sebagai kebiasaannya dan kesibukannya, syuglu atau pekerjaannya, faqad akhadha bihazzin wafirin, berarti dia telah mengambil bagian yang penuh min mirasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari warisan Rasulullah. Jadi kita ini bisa ngambil warisan Rasul. Kenapa kita ngambil warisan Rasul? Karena Nabi sendiri yang mengatakan innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya nabi-nabi itu dia tidak mewariskan dirham, dinar, walakin yuwarrisu al-ilma, tetapi para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Jadi kalau kita ini ngajarin orang meskipun satu ayat, berarti kita telah mengambil warisan Rasulullah. Berarti kita berada di dalamnya. Ya, berarti kita berada di dalamnya. Makanya ada orang ulama mengatakan dakwah itu ciri orang-orang yang beriman. Jadi kalau kepingin tahu ciri orang yang beriman, itu dilihat dari kebiasaan sehari-hari. Apakah dia terlibat atau ikut di dalam dakwah? Kalau kita ini masih enak, gerakan dakwah kita nggak berat. Coba kalau kita lihat Ismail Haniyah, itu kan dakwah. Ismail yang dia berada di Iran, itu kan tidak dakwah, tuh gerakannya dakwah. Dia murid kesayangan Syekh Yasin. Syekh Yasin itu pendiri Hamas. Pendiri apa? Hamas yang ditangkap oleh Zionis, di penjara. Kemudian muridnya berhasil menangkap tentara. Dia ditangkap dengan ratusan orang Palestina. Tentara ditangkap satu. Akhirnya orang Israel itu barter. Bayangin, satu tentara dibarter dengan ratusan warga Palestina. Di antaranya yang dibebaskan siapa? Di antara yang dibebaskan itu Syekh Yasin, pendiri Hamas. Tapi sayang ketika keluar dari penjara, matanya buta. Katanya menurut orang-orang Zionis terkena glaukoma. Terkena apa? Saya tahadus binimat sudah sampai di rumahnya yang hancur, karena saya pernah 2 kali ke Palestina. Saya ke sana. Itu tempatnya kecil, pulang dalam keadaan buta, ngajar Quran. Tempatnya kecil, nggak gede. Jadi dia mengajar hafiz, ngajar lagi. Muridnya makin banyak, muridnya disuruh dakwah. Yang sudah hafal Quran pergi, yang sudah hafal Quran pergi. Nanti buka lagi di tempat lain, ngajak orang lain. Sampai akhirnya banyaklah muridnya
Itu yang akhirnya gerakan intifadah pertama, yang lempar-lemparin, tangkap lagi Syekh Yasin. Karena yang pertama intifadah itu orangnya dia tangkap, buta ditangkap, ibaratnya guru ngaji ditangkap lagi. Sekian lama di penjara sampai akhirnya murid-muridnya berhasil menangkap lagi tentara, ditukar lagi, barter. Syekh Yasin dan orang lain itu dibebasin. Syaratnya itu tentara yang diculik bebasin juga, tukeran. Tapi sayang, Syekh Yasin dibebaskan sudah dalam keadaan bukan hanya buta tapi lumpuh. Begitu keluar dari penjara, muridnya pada melihat nangis, didorong di kursi roda. Kalau kita kan Ustaz gak begitu. Kasih bro ngajar di sini, tapi kasih makan. Pulang gini senang. Keluar lumpuh. Itu lumpuh sekudur badannya di atas kursi roda. Buta, lumpuh. Meskipun sudah lumpuh, buta, di rumah itu juga yang saya pernah datang tetap ngajar. Murid-muridnya setoran hafalan. Dia nggak lihat, dia nggak bisa gerak, tapi dia bisa kasih tahu bacaan-bacaan yang salah. Muridnya baca misalnya wa ma asobakum, gitu ya. Yaumal taqal jam'an fabi istilah. Salah dia tahu, hafalannya nggak hilang, penglihatan hilang, badan lumpuh, tapi otaknya yang hafal 30 juz nggak bisa hilang. Sampai akhirnya muridnya tambah banyak. Di penjara 2 kali, apa yang terjadi akhirnya? Dibom di rumahnya. Kan Syekh Yasin meninggal di rumahnya sendiri, dibom. Mati, meninggal di situ. Syekh Yasin meninggalnya di mana? Di rumahnya, teruntuhan dibom. Bayangin, udah buta, lumpuh, tapi masih dianggap berbahaya. Mati. Yang terakhir muridnya lagi di Iran. Terakhir kemarin muridnya. Itu dakwah sampai begitu resikonya. Resiko dakwah. Tapi matinya? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tapi namanya orang udah berani, mati satu, tumbuh seribu. Ya, itu contoh-contoh orang yang berdakwah kayak begitu. Ya, nah, kita doakan mudah-mudahan nanti ya. Ya, kalau kata Allah, summa radadna lakumul karrata alaihi wa amdadnakum bi amwali wa banin. Itu surah Al-Isra ayat 6. Kata Allah, nanti kami akan berikan giliran kepada kamu untuk mengalahkan mereka. Itu nanti akan datang. Ya, insya Allah Palestina, ya, Al-Aqsa akan direbut, insya Amin. Allah. Nah, maka masuk ada gerakan-gerakan dakwah. Wasara ala sabilihi. Jadi kalau kita di dakwah, jadi dakwah itu bukan ustaz, bukan mubalik yang diundang ceramah, ya. Bukan cuma kayak gitu. Kita semua bisa ikut gerakan dakwah. Nah, berarti kalau kita ikut gerakan dakwah, berarti kita wasara ala sabilihi. Kita berarti sedang menempuh jalannya Nabi. Gini nih. Walaysa yaqdirul insan ala ayyumita nafsahu ala al-islam walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila zalik idza akhadha bihi kana qad ata billazi huwa alaihi. Apa artinya? Seseorang tidak ada yang mampu mengkondisikan atau menjadikan matinya dalam keadaan Islam karena dia tidak tahu di mana dia meninggal. Ayo, tahu nggak kita kapan? Nggak ada. Tapi katanya nih, meskipun kita tidak bisa mengkondisikan mati kita secara Islam, walakin tetapi qad ja'alallahu lahu sabilan ila zalika. Ini yang membuat kita jadi enak nih. Meskipun kita tidak bisa mematikan,
nanti kalau mati tanggal sekian, jam sekian gitu kan, saya mau matinya di masjid, saya mau matinya lagi begini, kan bisa. Tetapi katanya, walakin tetapi qad ja'alallahu lahu sadidan ila zalika, Allah telah membuat jalan untuk mati secara Islam. Iza akhaza bihi, kalau orang tersebut mengambil dan menempuhnya, berarti dia telah memilih mati dalam keadaan Islam. Dakwah ini jalannya Rasulullah. Berarti kalau kita masuk jalan ini, meskipun kita belum mati, berarti kita sudah memilih mati secara Islam, ngikutin Nabi. Jadi kalau ngaji ini kayak begini, kata guru saya, niatnya jangan cuma ngaji, tapi niatnya syiar Islam. Paham gak tuh? Kan berangkat tuh, mana? Ngaji, kumpul, rame-rame. Nanti orang lain tertarik gak? Tertarik. Ketika orang lain tertarik, kita mendapatkan pahala. Gitu. Jadi semangat. Emang mesti semangat. Kalau kebaikan mesti semangat. Kalau kemunkaran, enggak. Kalau kebaikan mesti semangat. Gerimis, mau jalan, semangat. Ntar juga berhenti. Namanya orang mau ngaji, baru gerimis, ntar juga berhenti. Jangan malah dibalik, mau ngaji gerimis, ya tadi hujan gede, gue kebasahan nih. Jangan kayak gitu, dibalik. Ya. Jadi kalau mau ngaji tuh kayak gitu, gerimis, ntar berhenti. Ntar berhenti. Allahu Akbar. Ya. Alladzi qala Allah Ta'ala wallahu a'lam bis-shawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarafa wa karama wa nafsana wa umma kalimatul haqq alaihi nahya wa ya'lamu wa insyaallah ta'ala al-amin amin 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 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulubika wa khatimi lima syarabna asrul haqiqil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi washabbihi qawli rabbil azim Allahumma sallallahu ala nabiyyi wa mursalin ila malaikatil muqarrabin Allahumma bina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wastamid bihima ya arhamar rahimin Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina abwaaba 'ilmika kama fatahta ilmika li anbiya'ika wa awliyaika wa ulama'ik bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramar akramin wa biha subhanallah wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin